Dibuat di sini masyarakat Kosik Putih mendirikan rumah ibadah di lokasi area kebun Peti Torganda, tidak ada izin. Jadi mereka ini mendirikan di lahan orang, kawan. Nah ini. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera. Cek. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu berita viral terkait tentang pembangunan masjid ya di salah satu PT di Toroganda ya. Masyarakat di sana mendirikan masjid tanpa izin begitu ya. Nah, jadi ini sangat viral sekali karena tentu teman-teman kalau gereja yang dibongkar, yang ditolak itu kan ya nggak terlalu ada perhatian begitu ya. Tapi kalau musola ataupun masjid yang kemudian dipersoalkan itu akan menjadi viral dan seviral-viralnya pastinya begitu ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian, kalau selama ini selalu dituduhkan bahwa gereja itu tidak memiliki izin dan segala macam. Nah, kali ini justru ada masjid yang memang tidak ada izin. Dan kalau kita mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Permandi Arya atau Abu Janda, itu jelas ya bahwa dikatakan bahwa bisa dikategorikan bahkan bisa dipastikan oleh beliau ya, ribuan masjid yang ada di Indonesia ini tidak memiliki IMB. Ya kan? Karena selama ini kan banyak sekali pihak-pihak sebelah itu ketika ada gereja didirikan, penolakan gereja gitu ya, penyegelan gereja karena tidak ada izin IMB katanya. Ya. Jadi sebenarnya masjid juga pun sama kata Abu Janda ya. Karena kita juga tidak mempersoalkan itu kawan-kawan ya, selagi memang itu mau mereka dirikat dan memenuhi syarat silakan saja kan begitu ya. Sekarang saya mengajak kita dulu untuk melihat ya videonya yang saya ambil dari video sang apologet ya atau sang debater Bang Rudi Yohanes ya kawan-kawan. Mari kita simak videonya yang ada berikut ini. Dulu suaranya, ini putar dulu ke belakangnya. Nah, ini. Dibuat di sini masyarakat Kosik Putih mendirikan rumah ibadah di lokasi area kebun Peti Torganda, tidak ada izin. Jadi mereka ini mendirikan di lahan orang, kawan. Nah ini memang sangat-sangat riskan ya. Kita punya lahan misalnya, datang orang didirikan rumah ibadah di situ. Bagaimana? Kita lihat dulu. Nah, itulah kawan kejadiannya di daerah Kosik Putih ya. Jadi menurut keterangan yang membuat ini adalah lahannya lahan milik PT Torganda. Tiba-tiba datang masyarakat, didirikan di situ rumah ibadah tanpa izin daripada Torganda. Torganda katanya tadi ya, ini Torganda. Nah, kemudian oleh Torganda karena itu milik dia, tentu dia punya hak dong.
dibongkar lah itu ya dan dirobohkan. Tapi masih ada sisa-sisanya yang bisa kita lihat di sini ada apa ini ya? Apa namanya itu ya? Yang kuncup-kuncupnya itu kayak bawang itu apa istilah? Astaka ya. Astakanya ada. Terus di sini ada yang paling di ujung kali itu kalau nggak salah aku lafaz Allah ya. Itu yang untuk paling di ujungnya itu ada di sini ya. Jadi dibongkar lah ini semua ya. Pertanyaannya siapa yang mendirikan tempat itu kawannya? Kadang saya pernah melihat ini terlepas dari masalah ini ya. Saya pernah melihat begini ya ada kawan. Satu permasalahan. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama teman-teman dari video pembongkaran masjid ya. Ada juga kubahnya itu ya, yang ada lafal Allah ya, bagi Islam teman-teman sekalian. Dan kita lihat teman-teman sekalian bahwa memang gedungnya itu sudah dirobohkan ya, oleh pihak PT tentunya ya. Karena apa? Ini kan adanya di lahan orang gitu ya. Masa masjid itu didirikan di lahan orang tanpa izin gitu ya, tanpa izin. Nah, jadi apakah ini sebuah kekeliruan atau seperti apa kita tidak tahu persis, tetapi yang jelas tidak mungkin daripada pihak PT itu berani membongkar masjid. Teman-teman sekalian, itu kan sangat rawan sekali ya. Berbeda ketika orang membongkar gereja. Berbeda sekali kawan-kawan, karena orang Kristen tidak mungkin kemudian demo-demo dan ya bikin hal yang bagaimana begitu ya, seperti yang kalau kita lihat di sebelah itu ya, sedikit-sedikit udah demo ya, sedikit-sedikit mereka udah marah dan turun ke jalan dan menuntut ya segala sesuatunya ya kan begitu ya. Nah, jadi pihak PT saya merasa bahwa mereka berani membongkar ini karena ya udah tahu ini pendirian masjid ini sudah pasti salah dan tidak betul gitu ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi izin. Barangkali mereka tidak menanyakan ya, atau jangan-jangan mereka sudah tahu ini ya adalah milik PT ya, mungkin 1-2 orang saja yang menganggap bahwa boleh begitu ya, tetapi izin berikutnya diabaikan dan segala macam ya, mungkin menyebabkan pada akhirnya kan dibongkar ya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau sampaikan satu hal bahwa bukan hanya masjid ya. Gereja pun jika didirikan di PT perusahaan atau seperti apa begitu ya, di tengah-tengah masyarakat sekalipun, kalau memang tidak ada izin ya jadi menurut saya tidak perlu didirikan ya. Kalau juga tidak ada tanah di situ ya tidak perlu dirikan gereja ya. Karena ada beberapa juga kasus ya, dalam bentuk rumah ya, artinya ya hanya dikasih papan saja gitu ya, lalu dijadikan sebagai gereja ya oleh orang-orang Kristen ya. Itu juga terjadi ya di Riau kalau nggak salah ya, dan ada beberapa tempat memang. Artinya bahwa mereka mendirikan tempat ibadah di situ tanpa izin kepada perusahaan, tanpa izin kepada manajer atau mungkin pimpinan-pimpinan yang bertugas ya di PT tersebut. Sehingga ya mau tidak mau harus dibongkar. Ya kan ada beberapa video waktu itu juga menangis-nangis ya dari pihak kekristenan. Jangan dibongkar, jangan dibongkar. Nah, itu kan miliknya perusahaan. Ya kan. Kalau seandainya perusahaan yang bertindak untuk menutup ya tidak ada masalah. Gitu ya. Kecuali misalnya sudah ada izin dari perusahaan. Setelah ada izin lalu kita dirikan gereja atau mungkin rumah biasa. Dan kita beribadah di situ, tiba-tiba ada orang yang beda agama, lalu keberatan, mereka ribut gitu ya, mereka menutup atau mungkin mereka merusak begitu. Nah, itu baru bisa dipersoalkan gitu ya. Jadi kan ada mediasi dari pihak PT kalau begitu, dan ya kalau tidak selesai ya ke pihak yang berwajib dong untuk penyelesaiannya. Nah, teman-teman sekalian, kita apapun agamanya kita hargai PT ya. Jadi ini juga sebagai saran bagi teman-teman Kristen yang ada di PT manapun ya. Jika memang belum ada izin yang valid dari perusahaan untuk Anda mendirikan tempat ibadah,
jangan sekali-kali Anda mendirikan tempat ibadah. Nah, saya lihat kan seperti masjid tadi kan sangat sayang sekali karena tentu biaya yang begitu banyak di situ ya untuk membangun sebuah gedung peribadatan ya, dan kemudian harus dibongkar seperti ini. Ya, siapa yang ganti rugi? Saya kira perusahaan belum tentu ganti rugi kawan-kawan ya, karena itu tanahnya perusahaan ya, dan masyarakat main bangun sendiri. Ya, jadi yang salah adalah masyarakat. Bukan masalah ini agama itu gitu jadi harus hargai, harus hormati, tidak demikian. Tapi kita harus tunduk pada aturan perusahaan yang ada ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, gunakanlah cara-cara yang baik, cara-cara yang legal untuk membangun keimanan kita, jangan secara salah ya. Baik gereja maupun rumah-rumah ibadah yang lainnya. Jadi kita ambil contoh, kita berkaca dengan kasus seperti ini supaya kita juga jangan seenaknya saja untuk mendirikan tempat ibadah lalu nanti kita keluar-keluar, oh ini gereja dibongkar, oh gereja dilarang, gereja diskriminasi dan segala macam. Padahal izin saja itu belum ada ya. Jadi kita berharap ini menjadi edukasi dan menjadi contoh bagi kita, menjadi pengalaman yang nyata supaya kita tidak salah dalam membangun keimanan dan peribadatan kita. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.